Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusdalipa. Di sini saya beserta rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka dan neraca pembayaran. Sebelumnya, alangkah baiknya sebelum mulai materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Indah Sari, yang kedua ada Nur Wahida, dan yang terakhir ada Kerimei Ratri Eka. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian terbuka. Nah, jadi perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri negara atau diri individu dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangnya dengan tujuan yaitu pasar-pasar di luar negeri, atau sebaliknya, kita melakukan kegiatan impor atas barang mentah atau barang penolong serta mesin atau barang sudah jadi dari luar negeri. Nah, dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri. Dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang kita sering sebut dengan ekonomi global. Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua ada investasi perusahaan untuk menambah kapitalis sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat ada ekspor, yaitu pembelian negara lain ke negara kita atas jasa atau barang dari perusahaan-perusahaan dalam negeri. Yang terakhir adalah barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri, atau barang impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri, kayak kita melakukan pembelian dari luar negeri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga atas barang-barang dari luar negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran atas barang-barang buatan dalam negeri. Selanjutnya ada sistem dan mekanisme perekonomian terbuka. Nah, yang pertama adalah sistem perekonomian terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan barang atau produk ke luar negeri, atau kita sering sebut dengan ekspor, atau juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negeri, atau yang kita sebut dengan impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditujukan oleh lembaga perbankan atau keuangan, juga turut mengikuti perkembangan transaksi untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Hal ini disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Selanjutnya ada mekanisme perekonomian terbuka, disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor, yaitu kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circulus flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut yaitu meliputi pasar barang,
pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Ada siklus pendapatan perekonomian terbuka. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua adalah investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Yang keempat ada ekspor, dan yang kelima adalah impor. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya Musdalifah tadi mengenai sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat perekonomian terbuka yaitu pengeluaran barang-barang lokal, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, semua itu dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AE sama dengan penawaran agregat, yang mana sama dengan CDN, barang yang diproduksi dalam negeri itu ditambah dengan investasi swasta, kemudian ditambah lagi dengan pengeluaran pemerintah, ditambah lagi dengan ekspor, ditambah lagi dengan pengeluaran atas impor. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai perekonomian terbuka, ekspor, dan impor. Yang pertama dulu yaitu ekspor. Ekspor salah satu jenis pengeluaran agregat yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional suatu negara. Yang mana jika ekspor meningkat, pengeluaran agregat akan meningkat pula. Nah, hal demikian akan menaikkan pendapatan nasional. Dan yang kedua yaitu impor. Dalam analisis makroekonomi, faktor mempengaruhi besar kecilnya impor suatu negara ialah kemampuan membayar atau daya beli. Nah, jika semakin tinggi kemampuan membayar teman-teman atau masyarakat Indonesia, maka tinggi pula impor yang akan dilakukan. Tapi tinggi rendahnya pendapatan nasional juga mempengaruhi daya beli suatu negara. Dan selanjutnya ialah proses penentu ekspor dan impor. Yang pertama ialah ekspor dulu. Faktor terpentingnya yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dari mutunya, kualitasnya, dan harganya, yang mana mampu bersaing dalam produk-produk di luar negeri. Baik, kita berlanjut kepada faktor-faktor yang menentukan pada impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin banyak impor yang akan dilakukan. Selain itu, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang-barang yang lebih baik mutunya juga dapat memicu perubahan impor itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka yang mana akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, yaitu Wahidah. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Ada pernyataan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, yaitu apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C plus I plus G sama dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, dan G sama dengan belanja pemerintah. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Ada 4 terjadinya perekonomian terbuka. Yang pertama adalah perbedaan kondisi produk. Misalkan saja ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal, yang kemudian diperdagangkan ke luar negeri, yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua adalah untuk menghemat produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Contohnya, Cina melakukan produksi besar-besaran. Salah satunya adalah alat elektronik yang kemudian banyak diekspor ke luar negeri seperti Indonesia. Yang ketiga adalah perbedaan tingkat selera. Contohnya, ada 2 negara yang menghasilkan daging. Yang satu adalah produsen daging sapi, yang satunya adalah produsen daging ayam.
Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam, begitupun sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Yang keempat adalah adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Contohnya, ekspor alat elektronik yang dilakukan Cina kepada Indonesia seperti laptop, HP dengan harga yang relatif lebih rendah. Selanjutnya adalah pengertian komponen dan tujuan dari neraca pembayaran. Yang pertama adalah pengertian neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran adalah suatu catatan tentang seluruh transaksi ekonomi antara produk satu negara dengan negara yang lainnya pada periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua adalah komponen neraca pembayaran. Terdapat beberapa neraca pembayaran, di antaranya adalah neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi sepihak. Yang ketiga adalah tujuan neraca pembayaran. Yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah pada bidang ekonomi. Yang kedua adalah bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat adalah pertimbangan untuk mengambil kebijakan pada bidang politik dan perdagangan. Pencatatan neraca pembayaran internasional. Pertama, debit. Berkurangnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang diterima di luar negeri, pemberian bantuan kepada negara lain, dan investasi dalam negara lain. Kedua, kredit. Bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang disalurkan ke negara lain, penjualan valuta asing, dan penerimaan bunga dan dividen. Fluktuasi neraca pembayaran atau naik turunnya dalam neraca pembayaran. Yang pertama, perubahan harga barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, pergeseran permintaan luar negeri yang banyak dan keadaan struktur produksi. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi dalam negara dan perubahan posisi utang luar negeri. Dan yang keempat, bencana alam. Proses penyeimbangan dalam neraca pembayaran. Yang pertama, tingkat harga. Gejala inflasi yang ditimbulkan oleh surplusnya neraca pembayaran cenderung menghilangkan surplus. Sedangkan deflasi yang terjadi di negara yang mengalami defisit, neraca pembayarannya cenderung menghilangkan defisitnya. Yang kedua, tingkat kurs. Dengan melakukan evaluasi untuk defisit dan revaluasi untuk surplus. Yang ketiga, sektor moneter. Dengan mempengaruhi jumlah uang secara efektif akan dapat dilakukan melalui sistem kurs bebas. Teori neraca pembayaran. Yang pertama, Thomas Moon melakukan kebijakan perdagangan internasional dengan menekankan pembatasan impor serta dengan mendorong ekspor. Yang kedua, David Dunn, jika neraca perdagangan surplus akan mengakibatkan aliran emas masuk dan menyebabkan jumlah uang beredar bertambah, pada saatnya mengakibatkan kenaikan harga sehingga nilai ekspor turun dan impor naik sampai neraca pembayaran kembali seimbang. Yang ketiga, menurut Keynesian Balance of Payment Theory, bahwa apabila karena suatu hal tingkat bunga suatu negara mengalami kenaikan, maka hal itu akan mendorong menurunnya investasi di negara tersebut. Kesimpulan, dalam perekonomian terbuka, terdapat keterlibatan luar negeri yaitu ekspor dan impor yang merupakan bagian dari neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran ialah alat yang memberikan informasi kepada pemerintah tentang keuangan khusus terkait dalam hubungan ekonomi dengan negara lain dengan segala kebijakan-kebijakan yang mana dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tantangan-tantangan dalam negara maupun keguncangan ekonomi dunia.